untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah mengistimewakan sebuah syariat yang bernama pernikahan. Antum kalau sholat, maka kewajiban kita sholat itu berhenti ketika kita meninggal dunia. Tidak ada lagi kewajiban sholat bagi mereka yang ada di dalam kubur. Ketika kita sedekah, kewajiban sedekah itu ketika kita masih menarik nafas. Lalu ketika kita berhenti, dinyatakan wafat oleh dokter, fulan telah meninggal dunia. Kewajiban sedekah itu tidak lagi dibebankan kepada kita. Karena apa? Hampir 98% semua syariat itu berhenti setelah seseorang itu meninggal dunia. Tapi sadarkah kita, ternyata ada syariat yang masih disisakan oleh Allah dari kehidupan di dunia sampai berlanjut pada kehidupan di akhirat. Dan ternyata itu bukan syariat sholat, itu bukan syariat sedekah, tapi itu adalah syariat pernikahan. Untuk memberi makna kepada setiap manusia, pernikahan itu bukan sesuatu yang sepele. Pernikahan itu bukan sesuatu yang sifatnya kecil, tapi pernikahan itu sesuatu yang besar. Sampai urusan surga sekalipun, di dalamnya masih ada syariat pernikahan. Makanya maaf ya, tidak ada jomblo dalam kehidupan di surga. Di surga aja tidak ada jomblo. Kok antum di Al-Latif masih jomblo, itu gimana? Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya setiap manusia ketika mereka sudah memasuki surga, maka sesungguhnya mereka akan dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang Allah sucikan untuk mereka. Dan tidak ada yang sendirian di dalam surga. Kenapa? Karena nikmatnya surga itu berbanding dengan kebahagiaan yang bernama syariat pernikahan. Makanya banyak orang yang mereka tidak menikah ketika di dunia, Allah berikan kesempatan mereka untuk menikah dalam kehidupan di akhirat. Sebagaimana Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim, suaminya Fir'aun, masuk ke dalam neraka. Maka ibunda Asiyah binti Muzahim tidak dibiarkan sendirian di dalam perjalanan beliau menikmati surga, karena beliau merupakan salah satu wanita yang disebutkan namanya sebagai penduduk surga. Nanti Asiyah binti Muzahim akan menikah dengan seorang laki-laki yang sepadan imannya dengan beliau. Siapa itu Ustadz? Saya? Insya Allah bukan. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya yang sebanding imannya dengan ibunda Asiyah binti Muzahim itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau akan dinikahkan dengan Rasulullah di sebuah ballroom yang bernama surga, di mana panitianya para malaikat dan para wildan, anak-anak yang semenjak kecilnya memang diciptakan oleh Allah menjadi pelayan di surga. Masya Allah. Antum tidak usah tanya menunya, karena saya juga belum tahu menunya itu apa. Karena sesungguhnya itu menunjukkan kepada kita tentang pernikahan. Ibunda Maryam, ketika beliau sepanjang hidupnya beliau tidak menikah, beliau memiliki anak, padahal beliau tidak punya suami. Maaf ya, kalau hanya wanita yang tidak punya suami tapi punya anak banyak. Tapi ibunda Maryam itu istimewa. Beliau tidak punya suami, tetapi beliau punya anak, tetapi kulitnya tidak pernah disentuh laki-laki manapun semenjak beliau lahir. Maka ibunda Maryam pada kehidupan, akhirnya ketika beliau tidak menikah, anaknya sekarang berada di langit untuk diturunkan menjelang hari kiamat nanti datang di sebuah menara putih di daerah Damaskus untuk membunuh Dajjal. Maka sesungguhnya ibunya Maryam ketika beliau menjalani takdirnya pada kehidupan di dunia tidak menikah, maka beliau pun menikah dalam kehidupan di surga. Dan sebagian ulama pun sama mengatakan beliau akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan imannya dengan imannya ibunda Maryam bintu Imran. Dan itu siapa? Para ulama mengatakan kembali yang terpilih adalah Rasulullah Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan itu hal yang besar. Walaupun hari ini kita mendapati berbagai macam narasi negatif ditujukan kepada sebuah makhluk pernikahan. Orang Jepang sudah mulai tidak memiliki legitimasi kepercayaan kepada pernikahan. Ketika mereka mindsetnya bahwasanya melihat pernikahan itu beban. Eropa, mereka sudah tidak lagi mempercayai pernikahan. Karena mereka bisa melakukan hubungan biologis dalam perzinahan tanpa harus terikat dengan syariat pernikahan. Adapun Islam enggak. Islam itu tetap kokoh walaupun zaman boleh berubah.
Purnama boleh berganti dengan sabit, tapi syariat Allah tentang pernikahan bagi mereka yang beriman tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Karena pada dasarnya pernikahan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sifatnya agung sampai urusan di dalam kehidupan di surga. Di situ pun kita mendapati ada syariat pernikahan. Makanya maaf, kalau orang itu sudah menikah, lalu terbentuklah dengan satu keluarga. Dan antum paham kan? Kalau orang itu sudah memiliki keluarga, jangan antum anggap remeh. Keluarga itu yang dimulai dengan sebuah syariat yang bernama pernikahan, itu kalau keluarga sudah antum dapatkan melalui sebuah pintu gerbang yang bernama pernikahan, keluarga itu merupakan memori yang ada di dalam hati kita, yang memori itu tidak bisa dihapuskan oleh apapun ketika antum sudah menikah dengan seseorang. Makanya kalau antum perhatikan dalam hadis riwayat Barra' bin Azib, tahu hadisnya? Insya Allah tidak tahu. Ya. Di dalam satu hadis yang panjang, bahwasanya Barra' bin Azib itu menerangkan hadis dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersabda, "Idza kanal mu'min fi inqita'im minad dunya wa," sesungguhnya ketika manusia itu akan meninggal dunia, wa idbarum minal akhirah, dan dia itu akan mendekati urusan akhiratnya, nazala ilaihi malaikatun min malaikatur rahman, akan turun satu rombongan malaikatur rahman dan di dalamnya itu malaikat maut. Maka malaikat rahman itu akan duduk di sepanjang mata orang itu ketika akan meninggal dunia. Makanya orang yang akan meninggal dunia melihat ke atas. Dari rombongan para malaikat itu maka turun satu yang bernama malaikat maut. Dan ketika turun, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Turunnya itu tepat di atas kepala orang yang akan meninggal dunia. Maka pada saat itu dicabutlah nyawa orang yang beriman itu ketika malaikat sembari membacakan ayat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu menuju kepada Allah dalam kondisi engkau ridho dan engkau diridhoi oleh Allah. Ruhnya ketika dicabut langsung diberikan dan diserah terimakan kepada malaikatur rahmah yang sudah menunggu di sepanjang mata memandang. Malaikatur rahman membawa dua barang. Kafanun min akfanil jannah, hanutun min hanutul miski. Yang pertama, para malaikatur rahman itu membawa dua barang. Satu, membawa kain kafan dari surga. Yang kedua, membawa minyak wangi dari surga. Kenapa dibawa kain kafan, Ustaz? Salah satu pelajarannya adalah urusan aurat itu penting di hadapan Allah. Sampai roh pun tidak dibiarkan telanjang oleh para malaikat atas perintahnya Allah. Ditutup itu rohnya dengan kain kafan, kasih minyak wangi dari surga. Lalu kata Rasulullah, rohnya dibawa menembus langit yang pertama. Diketoklah pintu langit yang pertama. Lalu seluruh penjaga langit yang pertama nanti akan berkata kepada malaikatur rahman yang membawa ruh yang baru datang, manir ruhu hadza thayyib, siapa ini pemilik ruh yang sangat indah ini dan baunya wangi sekali. Gemuruhnya itu luar biasa di atas langit, cuma kita tidak mendengar. Maka para malaikatur rahman akan menyebutkan nama fulan yang baru meninggal ketika terkenal dengan nama baiknya dan amal solihnya. Namanya fulan bin fulan, amalannya ini. Lalu para malaikat langit yang pertama membukakan pintu. Masuklah dia langit yang pertama menuju langit yang kedua. Terus semacam itu sampai tembus langit yang ketujuh. Ketika pada langit yang ketujuh, maka Allah tidak membukakan langit yang ketujuh. Karena di atas langit yang ketujuh ada lautan. Yang bawahnya sampai atasnya sejarak 500 tahun perjalanan akhirat. Makanya NASA memberikan sebuah penelitian. Semakin ke atas, kandungan airnya semakin besar. Dibuktikan 1400 tahun berikutnya. Maka ketika pada langit yang ketujuh tidak dibukakan oleh Allah. Allah lalu berfirman, Aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Di situ aku menciptakan. Di situ pula nanti aku akan membangkitkannya. Malaikatur Rahman langsung membawa ruhnya, dibawa ke liang kuburnya yang baru saja jasadnya dimasukkan. Maka dikembalikan ke jasadnya. Cuma bedanya, ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Tidak sebagaimana ketika hidup, jasadnya lebih dominan daripada ruhnya. Serah terima selesai, malaikatur rahmah diganti sama malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir memberikan ujian. Ujiannya apa? Manir
Man Rabbuka, siapa Robmu, siapa nabimu, apa agama yang diutus kepadamu. Di mana ini merupakan ujian yang tidak bisa dijawab kecuali pertolongan Allah semata. Orang mukmin ini kalau dia bisa menjawab seluruh pertanyaan itu, maka Allah kembali berfirman yang kedua kalinya, Shadaqa abdi, wah hambaku ini benar, imannya jujur. Makanya dia bisa menjawab fitnah yang pertama dari ujian alam kubur. Lalu Allah memerintahkan malaikat Munkar dan Nakir yang belum bergeser dari tempat itu, iftahu lahu baban ilal jannah, buka itu antara dia dengan surga, dibuka, dan akhirnya dia bisa melihat surga walaupun dia belum bisa memasukinya sampai menunggu nanti hari pengadilan. Tapi nikmatnya surga, apa yang dijanjikan, semuanya ada. Antum tahu apa yang dilakukan oleh mayit ketika sudah mendapatkan puncak nikmat melihat surga? Dia berteriak. Teriakannya didengar setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Apa teriakannya? Ya Rabbi, hakimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, tolong segerakan kiamat. Bukan untuk supaya segera saya masuk surga, enggak. Tolong segerakan untuk tegakkan kiamat ya Allah, supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Sehingga kalau kita membaca hadis itu dan mentadaburi hadis itu tidak hanya dari sudut pandang fikih. Apa yang antum tahu? Keluarga yang mungkin antum kadang jengkel sama keluarga itu, yang terkadang kita suka ngambek dan suka mengatakan, coba kalau keluarga saya diganti. Demi Allah ya, kalau mati, keluarga itu yang antum ingat dan memorinya tidak akan pernah lupa. Memori yang tidak pernah rontok, itu memori ketika bersama dengan keluarga. Memori yang tidak bisa untuk hilang walaupun diguncang dengan kematian, itu memori tentang keluarga. Dan hadis Barok bin Azib itu ngomong, dan hadis Barok bin Azib itu mengatakan kepada kita, sehebat itulah pernikahan ketika membentuk dalam kehidupan keluarga. Makanya sampai kita menjumpai dalam riwayat Muslim yang lainnya, bahwasanya Nabi mengatakan kepada kita, ruh itu kalau mereka itu sudah mendapatkan nikmatnya kubur, lalu mereka tadi teriak, kapan hari kiamat ya Allah supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku? Pekerjaan dan aktivitas ruh itu cuma dua. Satu, tidur, kayak tidurnya pengantin baru. Dua, menyambut roh yang baru datang dari keluarganya kalau ada yang menyusul mereka. Dan tidaklah mereka itu menyambut roh yang baru datang. Misal ada seorang bapak meninggal, lalu tidak lama setelah itu anak yang pertamanya meninggal. Kalau mereka sama-sama mendapatkan kubur dalam riwayat Muslim, sang bapak menemui anaknya. Dan tidak ada yang paling disenangi kecuali menyambut roh dari keluarganya ketika berjumpa dalam kenikmatan kubur yang sama. Dan apa yang mereka akan tanyakan, gimana keadaan adikmu, gimana keadaan ibumu setelah aku meninggal. Dan itu menunjukkan kepada kita, itu loh memori yang terbentuk di dalam sebuah konsep yang bernama pernikahan. Makanya akhirnya kan kita paham, kita mengerti betul. Orang yang paling setia mendoakan kita itu ya cuma tiga. Yang pertama bapak ibu kita kalau masih ada dan kita wafat, yang paling setia mendoakan kita ya bapak ibu kita. Atau yang kedua, yang paling setia mendoakan kita itu suami dan istri kita. Karena teman-teman kita, teman kantor kita, mereka melanjutkan aktivitas 2 hari, 2-3 hari, mereka sudah sibuk dengan aktivitas. Mungkin hari pertama sedih, mungkin hari pertama mereka masih mengingat memori ketika bersama dengan antum. Tapi 2 hari dia melanjutkan aktivitas. Beda dengan suami atau istri. Dan yang ketiga, yaitu adalah anak-anak kita, di mana mereka selalu mengingat kita setiap waktunya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Makanya masalah ketika kita bicara tentang syariat pernikahan itu tidak bisa melalui perspektif orang-orang yang tidak paham tentang hari akhir. Kenapa orang Jepang tidak lagi mereka memandang sakral pernikahan? Mereka dilegitimasi tentang masalah pernikahan karena mereka tidak beriman sama hari akhir.
Kenapa orang-orang Eropa mereka harus kumpul kebo mencicipi perzinahan dan tidak mau untuk menikah? Karena tidak ada konsep hari akhir bagi kehidupan mereka. Karena apa? Dahsyatnya kehidupan pernikahan yang membentuk keluarga itu tidak bisa dirasakan kecuali dengan satu syarat. Kita harus beriman sama hari akhir. Makanya Imam Qurtubi nyampein kepada kita. Imam Qurtubi mengatakan dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Tahu kitab ini? Insya Allah tidak tahu. Kitab ini disampaikan oleh Imam Qurtubi pada kitab yang indah ini. Beliau mengatakan nanti kalau manusia itu sudah di akhirat, ketika mereka sudah di surga, maka kalau nikmatnya surga itu diperes, maka nikmatnya surga itu cuma 3. 1, berjumpa dengan Allah. 2, berjumpa dengan para nabi dan para rasul. 3, bercengkrama kembali dengan keluarga. Memori mereka itu diwujudkan dan reuni paling akbar itu reuni sama keluarga. Dan reuni itu tidak ada lagi perpisahan sebagaimana perpisahan di dunia. Bahkan maaf ya, sampai seorang laki-laki itu nanti kalau sudah di surga, nikmatnya itu bukan bersama bidadari. Tapi para laki-laki itu kalau masuk surga itu nikmatnya itu setelah jumpa dengan Allah, setelah jumpa dengan para nabi, nikmatnya itu apa? Ngobrol sama istrinya. Mungkin antum ada yang nanti tanya. Sebelum antum tanya saya jawab dulu. Ya. Loh Ustadz, kan bidadari cantik Ustadz. Bahkan ketika bidadari itu melirik ke dunia, seluruh penduduk wanita itu kalah dengan cantiknya bidadari kalau sudah melirik ke dunia. Maaf, itu ketika wanita di dunia belum memasuki surga. Tapi ketika wanita-wanita di dunia ini akhirnya nanti memasuki surga, dijadikan oleh kata Imam Qurtubi, dijadikan mereka itu naik peringkat dan mereka menjadi pemimpin para bidadari. Kenapa? Melewatin kesedihan, melewatin kekecewaan, melewatin darah ketika dia harus melahirkan, melewati pecah ketuban, melewati panjangnya begadang ketika sholat malam, melewati begadang ketika dia harus merawat anaknya ketika demam. Semua itu yang menjadikan mereka akhirnya dijadikan oleh Allah itu sebagaimana pemimpin para bidadari. Makanya akhirnya apa kenikmatan di surga? Selain berhubungan suami istri antara penduduk surga, kenikmatan ngobrol antara suami istri di atas dipan. Makanya maaf ya, tidak ada itu bidadari, tidak ada bidadari ketika bersama dengan laki-laki itu ngobrol. Ingat gak dulu kita di Al-Latif? Kapan saya di Al-Latif? Yang bisa jawab itu istrimu. Dulu ingat gak kita ke Al-Latif bareng-bareng? Pulang sandal kita hilang. Gitu. Itu istri kita bisa jawab. Dan itu kenikmatan surga itu ngobrol. Makanya hari ini terbukti kan apa acara yang sukses di mana-mana? Podcast. Padahal podcast itu isinya apa? Ngobrol. Antum yang suka ngelihat orang ngobrol. Karena nikmat itu juga akan terasa di akhirat. Makanya maaf ibu-ibu kalau nanti suaminya bilang, insya Allah nanti di akhirat semoga saya ketemu di surga. Ngomong bu, loh kamu belum tahu. Saya pemimpin para bidadari itu. Nanti suaminya ngomong, ya kalau kamu masuk surga. Untuk menunjukkan kepada kita tentang Masya Allah, ternyata pernikahan itu sedahsyat itu. Dan itu terkadang hari ini hilang. Kenapa? Pernikahan itu dianggap beban ketika selalu mengkalkulasi setiap kebutuhan. Padahal pernikahan itu bukan beban. Kita sudah sholat isya, padahal baru muqaddimah ini. Saya kira cukup kajian kita. Kita sholat isya sebentar, nanti setelah itu kita lanjutkan. Ngomong tentang pernikahan itu tidak bisa 1 jam, 2 jam akhir. Harusnya antum itu datang ke kantor saya. Karena apa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini murid macam apa ini? Saya harus mendatangi kalian. Semoga kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita lanjutkan habis sholat isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan mengatur safnya. Yang tadi di luar tidak usah memaksakan masuk safnya ya, karena nggak akan muat kayaknya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إلا الله. Kita langsung akan melaksanakan sholat isya agar dirapihkan softnya, tidak berdesak-desakan, yang tidak kebagian berlapang hati untuk di teras masjid. Baik, syukur. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, istaqimu, wa'tadilu, safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.